Seperti yang saya sudah katakan, kita singgung pada sebelumnya, untuk mendapatkan buah atau pembenahan pada jiwa, memang harus menyertakan badan itu sendiri, karena jiwa dan badan ini tidak bisa dipisahkan. Kehidupan kita di dunia ya, kita tidak bicara kehidupan kita setelah kita mati. Kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang ikut serta di dalamnya badan atau materi. Kita menyebut badan ini sebagai sisi materi kita. Adapun kehidupan nanti setelah kematian, ada kehidupan baru setelah kematian. Materi ini menjadi tidak berguna, karena yang melanjutkan perjalanan hidup kita lagi bukan lagi materi, tapi materi kita, yang sifatnya adalah yang materi. Tetapi ketika bicara di dunia, maka harus ada gabungan, harus ada perpaduan antara materi dan materi. Maka itu ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah itu harus menyertakan badan. Harus badan atau materi ini harus ikut bertanggung jawab, harus ikut andil, harus bagian dari satu kesatuan untuk kesempurnaan sebuah pertanggungjawaban itu. Akan tetapi, walaupun ibadah puasa, sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya misalkan mewajibkan adanya peran serta dari materi atau badan kita, tetapi dia memiliki tujuan yang lebih dari itu. Lebih dari itu. Tujuannya bukan hanya pada badan semata, tapi memiliki tujuan yang lebih agung dari itu, lebih azim dari itu, yaitu pembenahan pada jiwa si pelaku tadi, orang yang melakukan ibadah tadi. Tetapi untuk mencapai kesempurnaan atau keberhasilan pada jiwa ini, dia harus melewati tangga awal itu, yaitu dengan badan itu. Jadi tidak benar misalkan kita nafikan badan. Ya, misalkan kita sholat, cukup sholat itu di hati, misalkan. Kan Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Kita nggak perlu menyebut lisan kita, misalkan tidak menyebutkan kalimat keluar dari lisan kita, kan Allah Maha mengetahui hati kita. Tidak bisa seperti itu. Allah Maha mengetahui itu benar, tetapi Allah juga memberikan kita kewajiban. Nah, ini perpaduan ini yang tidak boleh dihilangkan. Sebagaimana pada sholat, ketika materi atau badan itu bagian dari sahnya sebuah sholat, maka pada puasa pun sama. Badan atau sisi materi ini adalah bagian dari sahnya puasa. Yang tampak adalah seseorang itu ketika puasa tidak makan dan tidak minum. Tapi di balik semua itu, di saat seseorang itu tidak makan dan tidak minum, yang terdapat adalah satu pengokohan jiwa itu sendiri. Jiwanya semakin kuat. Karena jiwa menjadi lemah, atau jiwa menjadi berkualitas, atau jiwa menjadi tidak berkualitas, karena ada andilnya syahwat-syahwat yang dilakukan oleh jasmani, dilakukan oleh badan kita, oleh materi-materi kita ini. Sebaliknya, ketika materi kita atau jasmani kita mampu mengkontrol syahwat-syahwat jasmani ini, efeknya pun akan membuat jiwa kita menjadi baik. Jadi kebaikan jiwa, kuatnya jiwa, terangnya jiwa, ya lembutnya jiwa dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan badan pada diri kita. Jadi kalau pertanyaannya adalah di mana sasaran puasa yang menyangkut jiwa? Sasaran jelas sekali. Karena memang puncak dari sasaran itu adalah jiwa itu sendiri. Ada sesuatu yang materi tadi. Jadi tingkatannya itu yang paling dasar adalah badan, yang paling rendah, anak tangga yang paling bawah itu adalah badan jasmani kita, tetapi sasaran kita yang paling tinggi adalah jiwa kita. Dengan membenahi badan ini, maka kita mendapatkan jiwa yang baik. Tidak mampu membenahi badan kita, tidak mampu membenahi pola hidup kita, pola makan kita, atau mengumbar syahwat kita, maka yang paling dirugikan aja bukan hanya badan, tetapi jiwa. Tetapi manfaat yang didapat jiwa dan badan sama-sama pentingnya. Keduanya dapat. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan bahwa berpuasalah engkau, maka engkau akan sehat. Memang kenyataannya bahwa puasa bisa membuat seseorang itu menjadi sehat. Sehat ini kan masih dalam lingkup badan, lingkup jasmani. Tapi ketika Anda disuruh bertakwa, la'allakum tattaqun, seandainya semoga engkau menjadi orang yang lebih bertakwa,
menjadi lebih takut pada Allah, lebih tahu batasan-batasan hubungan Anda dengan Allah, maka di situ jelas bahwa puasa memiliki space terhadap jiwa itu lebih besar daripada badan, karena badan berhenti ketika kita selesai hidup di dunia, tetapi yang namanya immateri berlanjut terus sampai kita kelak meninggalkan dunia ini. Terima kasih.